Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ya ayyuhal ikhwah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dari yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kita banyak sekali nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa menjalankan kehidupan di dunia ini, yakni dalam rangka mempersiapkan bekal kita untuk kelak saat di akhirat nanti. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jalannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat mengenai keutamaan mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat merupakan kewajiban bagi tiap muslim yang sudah akil dan balik. Sholat bukan hanya rutinitas ibadah yang dikerjakan 5 waktu dalam sehari. Sebab sholat menjadi bukti keimanan dan ketaatan seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah fardu atau kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103. Mungkin dari kita pernah terbersit, kenapa sih kita sebagai muslim kok diperintahkan untuk mengerjakan salat? Ternyata salat itu bukan hanya kewajiban atau perintah saja kepada kita, melainkan salat adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena di balik perintah sholat terdapat banyak keutamaan atau fadilahnya. Saya di sini akan menyampaikan paling tidak, setidaknya ada 5 keutamaan atau fadilah mengerjakan sholat 5 waktu. Yang pertama, dengan sholat kita mengingat Allah, dan dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budani. Tidak Tuhan yang hak selain aku. Fa'budani, maka sembahlah aku. Wa aqimus salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ibnu Katsir menjelaskan maksud ayat tersebut adalah mengesahkan Allah dan menyembah Allah tanpa mempersekutukan Allah. Kemudian dilanjutkan di tafsir dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi jika seseorang benar zikirnya kepada Allah, benar salatnya kepada Allah, maka dampaknya ke hati pasti akan menjadi tenang. Dan jika hati sudah tenang, dihadapkan pada persoalan atau masalah apapun, akan dialami atau akan diselesaikan dengan biasa saja. Mungkin masalah yang besar akan menjadi ringan, dan yang ringan seakan seperti tidak memiliki masalah. Orang-orang yang salatnya baik pasti menghadapi persoalan kehidupan itu cenderung lebih nyaman, tenang, dan tidak susah. Kemudian yang kedua, salat bisa menjadi penolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang terkandung di dalam masalah, menjadikan sabar dan salat sebagai penolong serta pembimbing. Ketika kita memiliki persoalan hidup, maka terima dulu permasalahan itu dengan sabar, dengan hati yang sabar.
Kemudian setelah kita terima dengan sabar, kita minta kepada Allah di dalam sholat tersebut agar Allah memberikan jalan keluar serta penolong dalam masalah kita. Kemudian yang ketiga, keutamaan atau fadilah sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Mengerjakan sholat dapat menjadikan kita menjadi orang yang baik, yakni dengan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Keji atau fahsya ini merupakan keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu syahwat, contohnya adalah pornografi, porno aksi, LGBT, dan sebagainya. Kemudian mungkar itu keburukan yang diingkari oleh jiwa dan akal. Contohnya adalah merampok, mencuri, membunuh, korupsi, narkoba, dan macam sebagainya. Jadi fungsi sholat di sini yakni bisa menjadikan kita menjadi perilaku kita berubah menjadi yang baik. Bisa menjadikan sifat sikap kita menjadi orang yang baik. Kemudian yang keempat, keutamaan sholat adalah menghapus dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Sesungguhnya mengerjakan sholat itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, sholat dapat mengantarkan kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin. Kenapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, kalau kita cermati dalam lafaz adzan itu setelah kalimat hayya 'alas shalah adalah hayya 'alal falah. Nah, kata al-falah ini bisa diartikan dengan sukses dan bahagia. Jadi, kita diminta sholat oleh Allah bukan hanya untuk membebani kita, tetapi Allah menginginkan kita ini untuk bahagia dan sukses. Allah tidak butuh dengan sholat kita, tetapi kitalah yang butuh kepada Allah. Semoga langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan, tetapi Rabbul Alamin, yang butuh itu kita. Bukankah yang punya kesuksesan Allah, yang punya kebahagiaan Allah, yang punya segalanya itu Allah. Jadi, maka dari itu, kita diperintahkan sholat itu untuk mendekat kepada Allah. Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan Allah. Bukankah hukum kedekatan itu selalu bersanding dengan kemudahan? Kalau kita sudah dekat kepada Allah, maka Allah akan menjadikan setiap segala aktivitas kita akan menjadi mudah, serta akan membimbing kita dalam beraktivitas untuk menuju kesuksesan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kultum singkat mengenai keutamaan mengerjakan sholat. Ini merupakan nasihat khusus bagi saya pribadi dan kepada teman-teman semuanya. Semoga kita bisa semangat dalam mengerjakan sholat serta tidak merasa terbebani dan malas dalam mengerjakannya. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan fadilah serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran wal afu minkum billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.